menjalankan sebuah jaringan komputer tidaklah sembarangan. Ada banyak hal yang harus diperhatikan, mulai dari alamat yang dituju, cara mengirim data, enkripsi data, dan lajur yang digunakan. Supaya tidak terjadi kesalahan atau miskomunikasi dalam mengirim ataupun menerima data, maka diperlukan sebuah standarisasi yang bersifat internasional. Maka dari itu, kali ini kita akan membahas standarisasi jaringan. Ada dua model jaringan yang diketahui saat ini, yaitu OSI dan TCP/IP. Kedua model hampir sama dalam hal cara kerjanya. Makanya, kita akan menggunakan perbandingan untuk mengetahui apa saja yang ada dalam model jaringan OSI dan TCP/IP. Dalam model OSI, data diproses dalam beberapa layer, mulai dari application layer, menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan, presentation layer, memformat data sehingga dapat dikenali di penerima, dan session layer, membentuk koneksi dan memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Namun, dalam model TCP/IP, ketika layer tersebut diringkas menjadi satu layer, yaitu application layer, mengerjakan ketiga model yang ada di OSI. Untuk proses data dalam segmen dan package, tiap model mempunyai satu di tiap prosesnya. Transport layer mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Dan network atau internet layer menambahkan alamat jaringan pada paket. Untuk proses data dalam frame dan bits, model OSI menggunakan data link layer, menambahkan MAC address pada paket, dan physical layer mengirimkan data melalui media transmisi. Sedangkan model TCP/IP menggunakan network access layer yang meliputi dari kinerja data link dan physical layer milik OSI. Dalam tiap layer yang telah kita pelajari sebelumnya, terdapat banyak protokol yang bekerja dalam proses mengirim atau menerima data. Di sini hanya akan ditunjukkan nama-nama protokol dan lokasi bekerjanya pada layer tertentu. Sekarang kita akan membahas TCP dan UDP, perbedaan dan cara kerjanya. Dalam TCP, jaringan berlaku berdasarkan koneksi kedua belah pihak, sementara UDP hanya perlu jaringan dari pengirim, tidak perlu konfirmasi dari penerima untuk memulai jaringan. Untuk kualitas, koneksi TCP tergantung dari kedua belah pihak, sementara UDP mengusahakan kualitas terbaik dari pemberi data, tidak terpengaruh dari penerima. Segmen sequencing di TCP dimaksudkan supaya data bisa direkonstruksi di penerima. UDP hanya mengirimkan data tanpa melihat keadaan di penerima, sehingga data bisa rusak saat pengiriman jika ada gangguan jaringan. Retransmission di TCP untuk mencoba ulang pengiriman yang dilakukan dan melanjutkannya. UDP jika terputus, maka pengiriman dianggap gagal dan harus mengulang. Di TCP diperlukan sinkron antara kedua pihak, sementara UDP tidak memerlukannya. Di TCP harus mengetahui keberadaan antara kedua pengguna untuk bisa menginisiasi jaringan, sementara UDP tidak perlu. Contoh dari TCP adalah email, file sharing, dan download, dan UDP adalah voice streaming dan video streaming. Ini adalah beberapa network protokol yang ada. Well-known port atau reserved port merupakan port standar atau port umum yang sudah diterapkan oleh lembaga yang bertugas, IANA.
atau yang disingkat Internet Assigned Number Authority. Berada pada range 0 sampai 1023 dan hanya bisa diakses oleh sistem atau root account. Selain di source port, ada register port yang bisa diakses oleh user menggunakan aplikasi tertentu. Berada pada range 1024 sampai 49161. Demikianlah standarisasi jaringan. Terima kasih.